Nah, teman-teman, ada yang iseng mengunggah foto KTP malah dapat transferan dana. Nah, kenapa bisa seperti itu? Simak video ini sampai habis. Kasus pinjaman online alias pinjol memiliki beragam modus nih, modus operandi yang sering menjebak orang dengan intimidasi. Gak hanya peminjam, banyak orang yang gak bersalah ikut menjadi korban. Nah, mereka mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman, namun tetap diteror oleh pinjol. Tanda kutip di sini pinjol ilegal nih. Parahnya mereka harus menghadapi ancaman dari debt collector dan data pribadi mereka pun sering disebarkan di seluruh kontak dengan kata-kata kasar meskipun mereka adalah korban penyalahgunaan data pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ada seorang warganet membagikan kisahnya tentang terjebak dalam praktik pinjaman online alias dipinjol di sosial media X yang dulunya adalah Twitter. Nah, awalnya ia mencoba mengunggah foto KTP di sebuah aplikasi pinjol dan menerima transferan dana tanpa pernah mengajukan pinjaman atau mengklik ACC ya, atau mengikuti proses pengajuan pinjaman lainnya. Nah, dalam postingannya ia bertanya tentang solusi jika sudah menerima transferan tersebut tanpa berniat meminjam. Terus akhirnya dibalas seorang akun lain yang juga mantan korban pinjol. Nah, di sini dia membalas dan menyarankan agar korban tidak ditekan oleh debt collector dengan menyebarkan data mereka jika pinjol tersebut adalah pinjol ilegal. Nah, menurutnya opsi bagi korban pinjol ilegal hanya dua, membayar atau menyebarkan data mereka. Nah, dia menyarankan untuk menyebarkan informasi kepada seluruh kontak di WA atau di WhatsApp jika data mereka disalahgunakan dengan kata-kata yang kena kesebaran data lah. Dan juga memastikan bahwa aplikasi yang digunakan juga sudah terhapus agar tidak mendapat tekanan dari DC. Nah, jika teror dari debt collector masih berlanjut, ia menyarankan untuk segera laporkan ke pihak berwajib dengan membawa bukti-bukti terkait jebakan pinjol lah. Nah, jadi situasi ini menyoroti masalah serius yang dihadapi banyak orang dalam mengelola keuangan mereka, terutama ketika terlibat dalam praktik pinjol yang nggak sah nih. Banyak yang masih terjebak dalam jebakan ini karena berbagai alasan, termasuk kebutuhan mendesak atau kekurangan pemahaman tentang risiko pinjol, ya. Oleh karena itu ya, penting bagi kalian, bagi masyarakat untuk lebih waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi diri dari praktik pinjol yang ilegal ini. Jadi gini, langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terlibat dalam pinjaman online. Nah, ini termasuk membaca dengan cermat syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan dan memastikan bahwa pinjol yang digunakan memiliki lisensi yang sah. Nah, selain itu, penting untuk tidak mengungkapkan informasi pribadi secara sembarangan untuk memeriksa reputasi dan ulasan dari pinjol online tersebut sebelum melakukan transaksi. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Jangan iseng-iseng ngunggah KTP kita sama pinjol yang nggak jelas ya. Kalian emang nggak ACC, kalian nggak klik, bisa jadi itu adalah tipu daya dari pinjol ilegal. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.